saat hari ini kita boleh berkumpul lagi untuk memulaikan ibadah kita sekolah minggu pada sore hari ini. Biarlah setiap hati kita, mari kita persiapkan setiap pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulaikan ibadah pada sore hari ini, mari kita angkat satu lagu yang berkata, Bapakku datang. Saya minta kesediaan hati oleh Bella. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu Tuhan, walaupun hanya lewat online Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di setiap beberapa waktu kami ada Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami sebelum kami lebih jauh lagi memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap perbuatan kami Tuhan, supaya kami layak untuk dapat memuji-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan
ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, pada sore hari ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mau bangkit berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih Yesus. Haleluya. Sore hari ini adik-adik, kita sudah meninggikan nama Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita, pikiran kita hanya tertuju untuk Tuhan. Mari kita angkat lagu yang berkata, firman Tuhan ku dengar.
kami dengarkan, bukan hanya kami dengar, boleh tertanam dalam hati kami, dan bukan hanya tertanam saja Tuhan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, biar nama-Mu saja yang dipuji, nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, saat ini kami sudah memuji muliakan nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita telah mendengarkan puji-pujian dari kakak-kakak kita. Biarlah pujian ini memberkati kita, memberikan dorongan kepada kita untuk lebih semangat lagi dalam Tuhan. Dan kembali pada sore hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, persiapkan hati kita, pikiran kita. Mari adik-adik, teman-teman semua di rumah, duduk tenang. Kita memperhatikan firman Tuhan dengan baik. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan juga Alkitab kita, dan kita akan dengar firman Tuhan. Oke, kita akan belajar bersama-sama di 1 Samuel 8 ayat 5. Sekali lagi, 1 Samuel 8 ayat 5. Mari kita sama-sama baca ya firman Tuhan. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa yang lain. Puji Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak cerita bagaimana dipilihnya seorang raja di Israel? Yang pertama, ada yang tahu siapa yang raja pertama yang dipilih di Israel? Ada yang tahu? Mungkin kakak yakin di rumah di adik-adik yang di rumah pasti ada yang tahu siapa raja yang pertama yang diangkat sebagai raja di Israel, yaitu Raja Saul. Nah, Raja Saul ini dia perawakannya sungguh bagus, elok, tinggi, besar. Dan dia tingginya lebih daripada orang Israel. Tahu tidak kenapa dia bisa jadi raja? Karena umat Israel meminta kepada Samuel untuk memiliki raja. Mereka dipimpin oleh raja. Mengapa demikian? Karena mereka pada saat itu melihat anak-anak Samuel tidak hidup seperti Samuel. Jadi mereka merasa bahwa mereka kurang dalam soal kepemimpinan lewat anak-anaknya Samuel. Makanya mereka meminta kepada Samuel untuk diberikan seorang raja kepada mereka. Untuk mereka merasa mereka pingin dipimpin seperti bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain di sekeliling Israel itu memiliki raja, seorang raja. Jadi mereka pingin seperti itu, dipimpin oleh seorang raja. Mereka lupa bahwa ada seorang raja di atas segala raja yang memimpin mereka, yaitu Tuhan. Tetapi karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi umatnya, Tuhan memberikan apa yang mereka kehendaki. Tetapi apa yang terjadi? Tapi sebelum hal yang terjadi bagi umat Israel, Samuel sudah memperingati bangsa Israel akan apa yang akan terjadi bagi mereka ketika mereka meminta raja bagi mereka, yaitu anak-anak mereka jadi hamba di kerajaan. Habis itu mereka harus bayar upeti. Habis itu tanah mereka, penghasilan mereka harus dibawa kepada raja, dan banyaklah mereka harus bayar pajak, dan hidup mereka tidak bebas lagi, diatur oleh kerajaan. Anak-anak mereka harus ikut di pemerintahan, baik itu dalam kerajaan maupun dalam kemiliteran. Mereka harus ikut, anak-anak mereka, baik perempuan maupun laki-laki. Ya, kalau misalnya perempuan ya palingan di istana melayani raja dengan semuanya.
Nah, kalau misalnya anak-anak laki-laki mereka harus ikut militer, dalam kemiliteran, menjadi prajurit seperti itu. Jadi nggak ada kebebasan bagi mereka. Berbeda ketika mereka dipimpin oleh Allah, mereka dapat bebas melakukan segala sesuatu tanpa harus diatur sama kerajaan seperti itu. Tapi itulah keinginan mereka ya. Nah, akhirnya Tuhan pilih, Tuhan angkatlah si Saul menjadi raja atas mereka. Karena mereka anggap bahwa Saul itu cocok, cakap. Nah, tetapi apa yang dikehendaki oleh bangsa Israel itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa demikian? Akibat dari mereka memilih raja, mereka mengalami masa di mana mereka kesulitan dalam segala hal. Mereka mengalami penderitaan. Karena mereka harus bayar pajak kan kepada kerajaan. Anak-anak mereka harus diserahkan kepada kerajaan. Tidak ada kebebasan lagi bagi mereka. Nah, dan juga kita dapat lihat di ayat-ayat selanjutnya bagaimana ending dari pemerintahan Raja Saul. Dia tidak hidup benar, dia tidak hidup taat kepada Tuhan. Dia melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Malah dia membuat dosa bagi bangsa Israel. Bukan membawa bangsa Israel kepada Tuhan, tetapi menjerumuskan bangsa Israel kepada dosa. Itu suatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Coba saja mereka sabar, mereka akan mendapatkan seorang raja yang dari Tuhan. Karena Tuhan telah mempersiapkan seorang raja, tetapi belum saatnya. Tetapi mereka telah memaksa. Nah, pelajaran apa yang kita dapat petik pada sore hari ini melewat cerita firman Tuhan ini? Yaitu tidak memaksa kehendak kita. Terkadang kita sadar atau tidak sadar, kita memaksa kehendak kita kepada Tuhan. Kita meminta sesuatu hal untuk kita sendiri. Kita merasa bahwa ini cocok bagi saya. Ini harus untuk saya. Makanya kita memaksa kepada Tuhan untuk diberikan. Padahal Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu sebelum kita meminta pun Tuhan tahu. Tuhan inginkan kita belajar sabar. Jangan menuntut, tapi belajar sabar dan belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Karena pada waktunya Tuhan akan memberikan yang kita butuhkan itu. Tapi harus waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa dapati bagaimana kita terlalu banyak menuntut kehendak kita lebih daripada maunya Tuhan. Kita banyak menuntut daripada kita melakukan kehendak Tuhan. Sadar tidak sadar ya. Coba kakak contohkan di dalam remaja. Misalnya kita ada adik-adik, teman-teman, belum saatnya untuk pacaran. Tetapi adik-adik memaksa dan pacaran lah. Ternyata di tengah jalan putus. Akibatnya apa? Belajar nggak itu bersemangat lagi, sekolah nggak bersemangat lagi, segala hal nggak bersemangat lagi. Baik nggak untuk kita? Enggak kan? Tentunya enggak kan? Begitu juga setiap kehendak kita itu terkadang tidak baik bagi kita. Karena apa? Karena belum waktunya. Coba adik-adik misalnya sudah bekerja, sudah bisa mencari penghasilan sendiri, adik-adik pacaran, gak apa-apa, gak masalah,
nggak merugikan diri adik-adik. Karena apa? Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Percaya saja, Tuhan akan memberikan apa yang adik-adik inginkan. Nah, misalnya adik-adik sekolah minggu, "Ma, Pa, saya butuh HP." Tapi dengan memaksa, merengek seperti itu, meminta, memaksa. Kalau enggak ini atau apa gitu. Sehingga akhirnya orang tua terpaksa memberikan. Ternyata setelah itu dikasih, apa yang terjadi? Adik-adik malas belajar. Adik-adik malah sering main HP daripada belajar. Ngerjakan tugas juga asal-asalan. Karena kenapa? Lebih suka main HP. Karena apa? Seru main HP. Bisa chattingan, bisa Instagraman, bisa main game, dan sebagainya. Akhirnya apa? Sekolah kita nggak memberikan hasil yang memuaskan bagi kita. Karena kita nggak fokus. Coba kita bersabar sedikit. Kita fokus kepada belajar kita. Pada suatu saat pasti HP itu akan diberikan kepada kita dan bermanfaat bagi kita. Nah, begitu juga kehidupan kita. Ketika kita membutuhkan sesuatu, belajar untuk bersabar. Menghendaki sesuatu, belajar untuk bersabar. Tunggu waktunya Tuhan. Memang benar, di saat kita menunggu itu membosankan, benar. Tetapi belajar untuk kita bersabar dan menantikan hingga jawaban Tuhan itu diberikan kepada kita. Karena yakinlah dan percaya bahwa jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya dan berguna dan sangat bermanfaat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, dan pada waktunya Tuhan akan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Waktunya. Kalau kita di saat ini itu belum dibutuhkan, tetapi kita meminta, kita akan diberikan, tetapi akan ada konsekuensinya yang kita akan alami. Tetapi kalau misalnya kita butuhkan itu, memang saatnya, memang waktunya yang tepat, Tuhan akan memberikan, dan itu sangat bermanfaat bagi kita, membantu kita, dan sangat memberkati kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada sore hari ini, kakak gak banyak menyampaikan isi firman Tuhan, tapi kita mari belajar mengintrospeksi diri. Kakak juga masih belajar apa? Belajar untuk mengerti apakah keinginan kakak ini pas nggak, atau sesuai nggak, atau memang sangat dibutuhkan, urgent nggak untuk saat ini, dan bermanfaat nggak. Karena ketika kita meminta kepada Tuhan itu dengar, Tuhan itu tahu. Dan kalau ketika Tuhan belum menjawabnya, yakin dan percayalah bahwa pada waktunya Tuhan akan memberikan jawaban. Dan itu sangat berguna bagi kita dan bermanfaat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama mengerti bahwa setiap hidup ini, setiap permintaan kita pilah-pilah dulu. Kita pilih-pilih dulu. Mana sih yang kita memang dibutuhkan pada waktu ini. Dan kalau ketika kita memang belum waktunya, belajar bersabar, belajar menunggu hingga waktunya Tuhan. Karena yakin dan percayalah, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Kita sering kan menyanyikan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Nah, ketika kita menyanyikan itu, bukan hanya keluar dari mulut saja, tetapi itu coba kita keluarkan dari hati kita. Kita resapi
lagu itu, kita akan mendapati bahwa iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita semakin dewasa, semakin bijak, semakin mengerti mana sih maunya Tuhan bagi kita. Dan lewat masalah yang kita alami, kita belajar untuk tidak menuntut kehendak kita, tetapi belajar bersyukur. Akan segala hal, bersyukur itu yang lebih utama. Karena apa? Tuhan akan memberkati kita. Yakinlah. Yang tidak kita minta, Tuhan akan berikan. Itu janji Tuhan. Asalkan kita bersyukur. Dan jangan menuntut. Belajar jangan menuntut. Belajar bersyukur akan segala hal. Dan ketika belum dijawab, bersyukur dan bersabar. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, buat firman-Mu yang Tuhan berikan. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk dapat lebih mengerti maunya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan Tuhan. Dan berikan kepada kami roh yang sabar, roh yang selalu bersyukur Tuhan dalam segala hal, dan belajar untuk tidak menuntut, tetapi belajar untuk bersabar dan menantikan jawaban daripada Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, tambahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan, biar kami semakin sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan dalam segala hal, dan kami tidak akan takut dalam segala hal menghadapi persoalan, tantangan hidup kami. Semakin hari kiranya iman kami kepadamu semakin ditambahkan, kami semakin bertumbuh dalam Tuhan, hingga kami mencapai kepada kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Berkati keluarga kami, berkati orang tua kami, berkati segala usaha pekerjaan orang tua kami, Tuhan memberkati. Berkati juga studi kami ya Tuhan, dalam berkati studi adik-adik yang di sekolah maupun dimanapun, Tuhan Kau memberkati, baik di SD, SMP, SMA, Tuhan memberkati. Berkati juga yang menyaksikan siaran ini, Tuhan Kau memberkati mereka sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya pendengar saja, dan ajari kami untuk bisa melakukannya dengan ketulusan hati kami. Roh Kudus kiranya berkati kehidupan kami, menjamah dan kami luaskan Roh Kudus bekerja di hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami akan mengakhiri rangkaian ibadah kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ke dalam tangan Tuhan saja. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih penyertaan Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus kembali kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Daripada Tuhan kita telah terima berkat, kepada Tuhan juga kita akan naikkan hormat pujian syukur kepada-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah kekal sampai selama-lamanya. Ini doa permohonan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.